异火焚身，经过中州的浩劫就此结束了。Halo guys, gimana nih kabar kalian? Udah siap lanjut dengan pembahasan Battle Through the Heavens versi novel selanjutnya? Terima kasih untuk kalian yang selalu support dan lempar kopi buat Mimin melalui link di deskripsi. Kuilah, tanpa berlama-lama lagi kita lanjutkan ceritanya. Cerita berkanjut dengan Xiaoyan yang telah keluar dari magma dan berada di tingkat terendah menara pelatihan diikuti dengan tetua Suqian. Di sana sudah ada 4 orang tetua lain yang berjaga jika terjadi permasalahan. Mereka pun bersukacita ketika Suqian dan Xiaoyan telah keluar dengan selamat. Setelah itu, Xiaoyan meminta tetua Suqian untuk mengeluarkan Fallen Heart Flame bayi yang ditaruh di dalam pot. Tetua Suqian pun menuruti perkataan Xiaoyan kemudian menaruh pot di atas tanah. Tetua Suqian segera meminta para tetua yang memiliki ki berjenis api untuk mengalirkan doki mereka ke dalam pot dengan tujuan untuk melihat reaksi dari Fallen Heart Flame. Para tetua pun tanpa ragu segera menempelkan telunjuk mereka dan mulai mengalirkan doki. Tak lama Fallen Heart Flame pun bereaksi dengan pusaran energi yang menyilaukan merembes keluar. Gelombang panas seketika menyerbu ke segala arah membuat mereka pun terkejut. Sementara itu di ruangan lain para siswa yang sedang berlatih segera membuka mata dan memegang dada mereka. Seketika mereka merasakan kehangatan yang sangat familiar di dalam jantung dan sukacita segera melonjak. Banyak siswa yang merasakan perasaan tersebut dan mulai bersorak karena Heart Flame telah kembali. Tanpa sadar, sorakan dari banyak siswa pun terdengar hingga ke dasar menara membuat Xiaoyan dan tetua Suqian saling bertukar tatapan. Tetua Suqian segera berkata sepertinya metode ini berjalan dengan sangat baik. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk dengan sukacita yang tidak bisa dibayangkan. Akhirnya Xiaoyan benar-benar terlepas dari beban berat permasalahan Fallen Heart Flame menara pelatihan. Setelah itu, tetua Suqian pun segera berkata bahwa ia akan menjadwalkan para tetua yang berafinitas api untuk saling bergantian menyalurkan doki ke dalam pot. Dengan begitu, maka Fallen Heart Flame akan tetap terjaga dan para tetua pun akan mendapat manfaat lebih dari Fallen Heart Flame. Xiaoyan mengangguk, kemudian mereka pun memutuskan untuk segera pergi. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah aula di mana semua orang telah berkumpul menunggu kedatangan Xiaoyan. Kegembiraan seketika meluap setelah Xiaoyan tiba di aula dengan kondisi sehat walafiat. Xiaoyan secara alami bergegas duduk di kursi yang telah dipersiapkan di samping dokter peri kecil dan Xian. Melihat Xian yang murung, Xiaoyan pun sedikit menggoda dengan berkata bahwa setelah lama tak bertemu sepertinya mereka berdua menjadi semakin cantik. Menanggapi hal itu, Xian berkata bahwa ucapan seperti itu takkan membuat mereka melupakan perbuatan Xiaoyan yang telah meninggalkan mereka sesuka hati. Xiaoyan tanpa daya tersenyum kering kemudian bertanya bagaimana keadaan dari dokter peri kecil. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, dokter peri kecil secara alami menyadari yang ditanyakan Xiaoyan adalah pengaruh racun tubuh yang ia derita. Dokter peri kecil segera berkata bahwa ia baik-baik saja dan masih dapat menahan tekanan di dalam tubuhnya. Setelah itu, dokter peri kecil segera bertanya apakah Xiaoyan telah menembus tingkat. Xiaoyan pun tersenyum kemudian mengangguk sebelum akhirnya Xiaoli ikut berbicara. Xiaoli berkata jika mereka memiliki pembicaraan pribadi lain maka mereka dapat membicarakannya di lain waktu. Xiaoyan tersenyum sambil melirik ke arah Xiaoli yang tertawa dan seketika satu ruangan pun dipenuhi dengan tawa bahagia. Setelah candaan kecil selesai, Xiaoyan segera bertanya informasi apakah yang telah mereka dapatkan mengenai Demon Flame Valley dan Han Feng. Xiaoli berkata bahwa mereka mengetahui pergerakan Han Feng yang berniat untuk menguasai Demon Flame Valley. Selain itu, Han Feng juga berniat untuk mengumpulkan para ahli yang telah bergabung bersamanya di masa lalu. Han Feng telah mengirimkan banyak undangan bagi para ahli dan akan mengadakan pertemuan untuk membahas semuanya. Menyadari hal itu, Xiaoyan segera menyadari bahwa Han Feng berniat menghimpun kekuatan untuk melawan Xiaoyan dan Akademi Batin. Xiaoyan menyadari bahwa hal ini tidak dapat dibiarkan mengingat kekacauan yang akan terjadi di masa depan.
Akhirnya, Xiaoyan meminta Xiaoli untuk menghubungi faksi yang telah bekerja sama dengan Xiaogate untuk meminta bantuan. Xiaoli pun mengangguk kemudian bertanya kapankah mereka akan bertindak. Xiaoyan segera berkata bahwa mereka akan melakukan serangan tepat ketika pertemuan diadakan. Oleh karena itu, Xiaoyan segera meminta Xiaoli untuk bergegas mengirim undangan agar para ahli dapat cepat berkumpul. Xiaoli mengangguk kemudian di sisi lain Tetua Suqian juga ikut berbicara. Ia berkata bahwa pihak akademi juga akan menurunkan para ahli mengingat dendam terhadap Demon Flame Valley yang sangat besar. Tindakan membunuh banyak siswa akademi tentu tidak dapat dilupakan begitu saja dan harus dibayar dengan nyawa. Xiaoyan mengangguk kemudian Tetua Suqian meminta para tetua lain untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran besok. Akhirnya setelah mendapatkan kesimpulan mereka pun memutuskan untuk beristri jahat dan mempersiapkan diri. Singkat cerita, keesokan harinya di sebuah bukit yang tidak jauh dari akademi, Xiaoyan telah berkumpul dengan yang lainnya. Tak lama terlihat beberapa sosok yang terbang mendekat dan perlahan berhenti di dekat mereka. Xiaoyan segera menyadari beberapa ahli yang datang adalah mereka yang telah membantunya bertempur melawan Misty Cloud saat itu. Mereka pun menangkupkan tangan kepada Xiaoyan dan berkata setelah lama tidak bertemu sepertinya kekuatan kepala Xiaoyan telah sangat meningkat. Menanggapi hal itu, Xiaoyan tersenyum kemudian membalas hormat mereka dan berkata bahwa saat ini ia akan kembali meminta bantuan mereka untuk bertempur. Salah seorang tetua berkata bahwa kepala Xiaoyan tidak perlu terlalu sopan karena mereka akan dengan senang hati untuk membantu. Xiaoyan sedikit tersenyum kemudian berkata bahwa ia akan memberikan mereka sesuatu setelah semua ini selesai. Secara alami, tiga tetua jelas mengetahui kemampuan Xiaoyan sebagai seorang alkemis dan hadiah besar yang akan mereka dapatkan. Mereka pun tersenyum dengan mata yang dipenuhi harapan membayangkan apa yang akan mereka dapatkan dari Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan segera berkata bahwa tentu mereka tahu kondisi apa yang Xiaoyan alami saat ini. Dendam antara Xiaoyan dan Gerbang Xiao terhadap Han Feng jelas harus dituntaskan. Selain itu, perseteruan antara Akademi Batin dan Demon Flame Valley harus benar-benar selesai dengan hancurnya faksi kuno tersebut. Ekspresi semua orang menjadi serius dan hanya dapat mengangguk memahami arti dari perkataan Xiaoyan. Melihat hal itu, Xiaoyan pun segera memimpin pergerakan dengan sayap hijau di punggungnya. Xiaoyan melesat terbang diikuti dengan semua ahli di belakangnya kecuali Suqian dan dokter peri kecil yang terlihat santai. Mereka pun mulai melangkah di udara membuat para ahli merasa keheranan dibuatnya. Sementara itu di sisi lain di tanah terbuka markas Demon Flame Valley di mana Han Feng sedang berkumpul dengan para ahli yang diundang. Di sampingnya ada Mo Tianxing dan Old Yingxan yang masih memiliki minat dengan bodhisattva body transformation Saliva. Sementara itu di sisi lain ada juga Golden Silver Brother yang memang memiliki dendam terhadap Xiaoyan dan Tetua Suqian. Banyak ahli lain dari faksi-faksi yang telah hadir memiliki kekuatan yang cukup untuk bertempur. Pada pertemuan kali ini Han Feng mengumumkan niatnya untuk membentuk aliansi agar dapat menghadapi Gerbang Xiao dan Akademi Batin yang bekerja sama. Melihat adanya 3 orang ahli Dozong dalam aliansi tersebut, maka para ahli lain pun tidak ragu untuk bergabung. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba suara tawa terdengar membuat mereka semua pun terkejut. Sosok pemuda berjilbab hitam muncul dari pintu masuk dengan tawa yang menggema. Mereka yang hadir benar-benar tidak menduga bahwa Xiaoyan akan muncul di sana. Xiaoyan berkata bahwa sepertinya Han Feng masih belum jera setelah kekalahan beberapa kali. Xiaoyan lanjut berkata bahwa permasalahan ini adalah murni dendam antara mereka dan tidak ada sangkut pautnya dengan faksi lain. Aura kuat Xiaoyan membuat semua orang yang hadir merasakan tekanan yang menakutkan. Di sisi lain, Mo Tianxing dan Old Yingxan dapat merasakan aura Xiaoyan yang semakin kuat hanya dalam waktu 2 bulan. Mo Tianxing merasakan sedikit ketakutan mengingat kabar terakhir di mana Old Ground Demon Ghost yang terluka parah dengan serangan Lotus milik Xiaoyan. Seorang elit bintang 7 Dozong yang merupakan orang terkuat di wilayah Black Corner terluka parah oleh serangan seorang di tingkat Do Huang. Sementara itu Han Feng segera berkata sungguh tak terduga bahwa Xiaoyan akan mengantarkan dirinya ke markas Demon Flame Valley. Tak lama Han Feng memberikan kode kepada seseorang ahli untuk memanggil prajurit yang akan mengepung Xiaoyan.
Menyadari hal itu, Xiaoyan segera tertawa kemudian berkata agar Han Feng tidak perlu repot-repot karena mereka telah dibersihkan. Seketika Han Feng terkejut dengan antisipasi Xiaoyan yang dapat membaca situasi di sana. Tak lama setelah itu, dua sosok segera melesat dan berhenti tepat di hadapan Xiaoyan yang ternyata adalah Golden Silver Brother. Mereka berkata bahwa saat ini mereka sedang mengadakan pertemuan dan tamu tak diundang harus segera diusir. Menanggapi hal itu, Xiaoyan tidak berekspresi namun tubuhnya tiba-tiba menghilang dan berada tepat di belakang keduanya. Tangan Xiaoyan sudah berada di leher Golden Silver Brother yang seketika terkejut dengan kecepatan Xiaoyan. Mereka mungkin tahu kekuatan andalan Xiaoyan, namun hal itu mereka pelajari sudah sangat lama. Mereka tidak menyadari perkembangan lain yang ada di dalam diri Xiaoyan hingga akhirnya berakhir pada kesialan. Setelah kejadian tak terduga tersebut, tubuh mereka berdua pun seketika menjadi kaku dengan keringat yang keluar di sekujur tubuh. Salah seorang dari mereka pun memohon dan berkata agar Xiaoyan mengampuni mereka. Xiaoyan hanya terdiam sebelum akhirnya energi kuat menghantam keduanya hingga pingsan. Setelah itu, Xiaoyan pun melempar kedua tubuh seperti membuang sampah tak berguna di hadapan semua orang. Jelas hal itu akan menurunkan mental semua faksi yang akan bergabung bersama Han Feng. Banyak dari mereka yang mulai mundur karena takut dengan kekuatan yang baru saja Xiaoyan tampilkan. Setelah itu, Xiaoyan melirik ke arah Mo Tianxing dan Old Yingsan dan mulai berbicara. Xiaoyan bertanya apakah mereka akan ikut campur dengan permasalahan kali ini. Old Yingsan segera berkata bahwa daya tarik dari Bodhisattva Body Transformation Saliva benar-benar membuat ia terobsesi. Sementara itu, di sisi lain, Mo Tianxing terdiam tak berbicara hingga Xiaoyan pun bertanya bagaimana keadaan dari ketua junior Moya. Seketika Mo Tianxing bertanya apakah Xiaoyan yang telah meracuni Moya. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa saat itu mereka adalah musuh dan Moya berniat membunuhnya. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika Xiaoyan melakukan satu trik kecil dalam pertempuran. Mendengar hal itu, Mo Tianxing pun segera meminta obat penawar dari Xiaoyan untuk menghilangkan racun di tubuh Moya. Xiaoyan segera berkata bahwa hal itu akan dapat dilakukan jika Mo Tianxing tidak ikut campur dengan permasalahan mereka. Mendengar hal tersebut, Han Feng di sisinya segera berkata jika hanya permasalahan racun maka ia dapat mengatasinya. Oleh karena itu, Mo Tianxing jangan terpengaruh oleh perkataan bocah licik seperti Xiaoyan. Mengingat kekuatan Mo Tianxing, ia jelas tahu bahwa keterampilan pengobatan dan racun merupakan suatu hal yang berbeda. Dengan begitu, maka ia tidak memiliki keyakinan kepada Han Feng. Namun, mengingat kemampuan Han Feng, mungkin tidak mustahil baginya untuk menyembuhkan Moya. Di sisi lain, melihat Mo Tianxing yang kebingungan, Xiaoyan segera bertanya apakah menurut tetua Mo, racun yang ada di tubuh Moya adalah racun yang biasa. Mendengar hal itu, Mo Tianxing jelas tahu kemampuan dari dokter peri kecil dengan racun mematikan yang ia miliki. Kegelisahan kembali muncul hingga akhirnya Mo Tianxing memutuskan untuk tidak ikut campur dalam permasalahan mereka. Mendengar hal itu, Han Feng menjadi semakin marah karena kekuatan di pihaknya kini telah berkurang. Mo Tianxing lanjut berkata bahwa ia tidak bisa mempertaruhkan nyawa Moya dengan pertarungan kali ini. Hal itu jelas dikarenakan Mo Tianxing telah menghabiskan banyak upaya agar Moya dapat menjadi penerusnya dan tak mungkin membiarkan keselamatan Moya jatuh di tangan yang salah. Dengan mundurnya Mo Tianxing, seorang elit dozong di pihak Han Feng jelas mempengaruhi banyak faksi yang hadir. Beberapa dari mereka pun mulai satu persatu pergi merasa ini memang bukan pertarungan mereka. Terlebih dengan berkurangnya kekuatan di pihak Han Feng membuat mereka menjadi semakin pesimis. Melihat banyaknya orang yang pergi jelas membuat Xiaoyan merasa sangat lega. Sementara itu di sisi lain, Han Feng benar-benar menjadi sangat marah dan keanehan segera terjadi. Han Feng tiba-tiba tertawa keras kemudian berteriak meminta bantuan kepada sosok yang ia sebut Protektor Xuan untuk segera hadir. Tak lama, angin kencang dengan gelombang kuat pun menyapu lahan terbuka dengan aura yang sangat kuat. Kabut hitam segera melesat dan berkumpul membentuk satu sosok yang berdiri di samping Han Feng. Melihat hal itu, kelompok Xiaoyan merasa agak terkejut dan menyadari sesuatu yang familiar.
Xiaoyan segera berkata sungguh tak terduga Han Feng benar-benar melakukan kontak dengan orang dari Hall of Soul. Sosok hitam bernama Protektor Xuan dengan kekuatan di tingkat Dozong menatap ke arah Xiaoyan. Han Feng pun segera memberitahu bahwa bocah kecil di hadapannya ini adalah Xiaoyan, bocah dari klan Xiao yang dicari oleh Hall of Soul terkait sesuatu benda yang mereka inginkan. Meskipun benda tersebut tidak berada di tangan Xiaoyan, namun ia masih memiliki dua api surgawi yang berharga. Jika Protektor Xuan berhasil menangkapnya, maka ia akan mendapatkan hadiah bagus untuk diberikan kepada pemimpin terhormat Hall of Soul. Menanggapi hal itu, Protektor Xuan pun tersenyum kemudian berkata bahwa ia telah mengetahui bocah tersebut melalui Protektor Wu. Oleh karena itu, ia menyiapkan strategi khusus yang telah ia persiapkan selama 3 tahun untuk menghadapi Xiaoyan. Xiaoyan terkejut mendengar nama yang baru saja disebutkan hingga membuat emosinya seketika meluap. Jelas hal itu dikarenakan Protektor Wu adalah orang yang menangkap gurunya saat itu. Sementara itu, Protektor Xuan pun tersenyum melihat ekspresi Xiaoyan yang sangat marah. Ia bertanya apakah Xiaoyan sangat marah dengan Protektor Wu. Protektor Xuan melanjut berkata bahwa sebentar lagi Xiaoyan akan dapat bertemu dengan gurunya yang telah ditangkap oleh Protektor Wu. Han Feng di samping Xiaoyan juga ikut berkata saat ini tampaknya ajal Xiaoyan telah sangat dekat. Oleh karena itu, senior hanya menyarankan Xiaoyan untuk menuruti permintaan Protektor Xuan dan memberi benda yang ia inginkan. Dengan begitu, Xiaoyan akan mengalami kematian yang cepat dan tidak menyakitkan. Mendengar hal itu, Xiaoyan mulai meredam emosinya kemudian segera menanggapi perkataan Han Feng. Xiaoyan berkata bahwa saat ini ia telah beruntung karena ada ahli dari Hall of Soul. Dengan begitu mereka akan menangkap mereka berdua untuk mencari informasi lanjutan mengenai Hall of Soul secara bersamaan. Mendengar perkataan Xiaoyan, Protektor Xuan pun tertawa kemudian berkata bahwa memang benar Xiaoyan memiliki mulut yang tajam. Han Feng mengangguk kemudian meminta Protektor Wu untuk segera membungkam mulut tajam bocah sialan tersebut. Protektor Xuan pun segera bertindak membuat kabut yang terdiri dari banyak roh memenuhi langit. Xiaoyan segera meminta pasukannya untuk berhati-hati mengingat roh yang banyak dan familiar di atas. Tak lama, roh pun berhamburan ke arah mereka yang telah bersiap dengan dokinya masing-masing. Xiaoyan segera mengeluarkan api hijau tua yang melesat menghantam roh yang mendekat. 5 roh seketika hancur menjadi uap dan kembali ke kabut hitam sebelum sesuatu yang aneh terjadi. Xiaoyan menyadari roh yang hancur akan kembali ke kabut dan membentuk jiwa baru yang siap menyerang. Selain itu, setiap kali hancur mereka akan tumbuh semakin kuat setelah Doki menghancurkan mereka. Dengan kata lain, mereka menyerap Doki untuk meningkatkan kekuatan mereka di dalam kabut. Setelah pernyataan Xiaoyan keluar, banyak orang yang juga menyadari hal tersebut. Banyak dari mereka yang merasakan makhluk hitam berdarah tidak ada habisnya dan menjadi semakin kuat. Suqian segera menarik kesimpulan bahwa sepertinya untuk menghabisi mereka maka harus menyerang Protektor Xuan yang bersembunyi di balik kabut. Namun hal itu tentu saja akan sangat sulit mengingat mereka tidak dapat melihat di mana tubuh dari Protektor Xuan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan dengan kekuatan spiritualnya dapat merasakan bahwa roh yang dibentuk berkaitan langsung dengan roh dari Protektor Xuan. Dengan kata lain, jika mereka berhasil melukai roh yang menyerang, maka Protektor Xuan pun akan mengalami luka. Namun permasalahannya saat ini adalah cara apa yang dapat melukai roh yang tidak ada habisnya. Tak lama setelah itu, terdengar suara dalam hati Xiaoyan yang mulai memberi saran agar Xiaoyan menggunakan Fallen Heart Flame. Hal itu dikarenakan Fallen Heart Flame memiliki efek yang merusak bagi roh tak terlihat. Xiaoyan seketika teringat bahwa hal itu memang benar dan segera berterima kasih kepada Tianhuo Zunzi. Setelah itu, Xiaoyan segera menarik api hijau dan menggantinya dengan api tak terlihat. Penghalang api tak terlihat segera tercipta membuat roh yang bersentuhan seketika lenyap menjadi ketiadaan. Xiaoyan sedikit tersenyum kemudian mulai menyebarkan api tak terlihat menyerang roh yang mendekat. Perlahan roh yang menyerang pun merasakan adanya tekanan panas dan membuat mereka ketakutan. Di sisi lain, Protektor Xuan yang menyadari hal itu segera berkata sungguh tak terduga Xiaoyan memiliki Fallen Heart Flame yang sanggup berhadapan dengan roh. Akhirnya Protektor Xuan memperbanyak roh dan mulai menyebarkannya ke segala arah.
Bersamaan dengan itu, bisikan kembali terdengar di hati Xiaoyan dan menyarankan agar Xiaoyan menggunakan Five Ring Flame Expelling Technique. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun akhirnya menuruti perkataan Tianhuo dan mulai mengeluarkan teknik pertama, yakni membentuk binatang serigala. Dengan kekuatan spiritual yang luar biasa, tidak sulit bagi Xiaoyan untuk menggunakan teknik yang baru ia pelajari hingga akhirnya api tak terlihat membentuk sosok serigala yang sangat besar. Api tak terlihat menutupi semua anggota Xiaoyan, membuat Protektor Xuan sangat terkejut. Begitu pula dengan Han Feng yang tidak menduga teknik pengendalian api Xiaoyan telah mencapai ke tahap yang seperti itu. Suqian di belakang Xiaoyan juga dipenuhi keterkejutan dan bertanya-tanya sejak kapan Xiaoyan mampu melakukan hal tersebut. Sementara itu, Xiaoyan segera melakukan serangan dengan gelombang raungan serigala dari api tak terlihat. Seketika, gelombang api tak terlihat menyapu semua roh yang mendekat menjadi ketiadaan. Api segera ditarik mundur bersamaan dengan kemarahan Protektor Xuan yang semakin melonjak. Akhirnya, Protektor Xuan pun mengeluarkan teknik andalannya dengan menyatukan roh menjadi satu sosok. Suqian seketika terkejut setelah menyadari roh yang akan dibentuk sepertinya memiliki kekuatan di tingkat dozong. Dengan begitu, maka mereka akan menderita kerugian kekurangan ahli yang dapat menahan mereka. Jika roh liar tersebut berhasil terbentuk, maka pihak Han Feng akan memiliki 3 elit dozong. Bersamaan dengan itu, Xiaoyan pun kembali mengeluarkan api hijau di tangan kanan dan api tak terlihat di tangan kirinya. Tepat ketika kedua api akan digabungkan, kembali terdengar bisikan dari Tianhuo Zunzi. Ia berkata agar menyerahkan roh tersebut kepadanya untuk diserap karena roh tersebut akan memungkinkan dirinya memiliki tubuh spiritual dengan kekuatan dozong. Xiaoyan seketika terkejut setelah mendengar perkataan tersebut, kemudian berkata bahwa roh tersebut mengandung kekuatan liar yang mengerikan. Bukankah dengan begitu maka akan mempengaruhi tubuh spiritual dari Tianhuo? Mendengar hal itu, Tianhuo segera berkata bahwa setelah berhasil menangkap roh liar tersebut, maka ia akan meminjam Fallen Heart Flame dari tangan Xiaoyan untuk memurnikannya. Xiaoyan seketika teringat bahwa Tianhuo memang layak sebagai pemilik awal dari Fallen Heart Flame, karena hanya dengan tubuh spiritual lemah dapat yakin akan hal tersebut. Akhirnya Xiaoyan pun menarik kembali kedua api dan berdiam diri melihat pembentukan roh liar di atas langit. Setelah itu, melihat Xiaoyan yang diam, Tetua Suqian pun segera bertanya apakah Xiaoyan tidak akan melakukan apapun. Dokter peri kecil juga berkata jika tidak dihentikan maka hal itu akan merugikan mereka semua. Tak lama setelah perkataan itu terucap, roh liar pun segera terbentuk dengan tubuh hitam berlapiskan darah tanpa memiliki wajah. Hanya ada 2 titik cahaya merah darah sebagai mata yang menampilkan aura jahat dari dalam. Protektor Xuan segera berkata bahwa ia akan mengakhiri semuanya sekarang juga. Han Feng di belakang Protektor Xuan juga merasa sangat senang dengan kekuatan pihak mereka yang telah meningkat. Han Feng lanjut berkata bahwa sepertinya yang ia tunggu-tunggu saat ini akan segera terjadi. Setelah itu, Protektor Xuan segera memerintahkan energi liar untuk menangkap Xiaoyan dan membunuh semua yang menghalanginya. Menyadari hal itu, Tetua Suqian dan yang lainnya dipenuhi dengan kekhawatiran di dalam hati mereka. Namun tidak dengan Xiaoyan yang masih bersikap santai dan berkata untuk menyerahkan Protektor Xuan dan energi liar kepadanya. Suqian, dokter peri kecil dan yang lainnya merasa sangat terkejut dengan perkataan Xiaoyan. Bagaimana mungkin 2 elit dozong akan berhadapan dengan seorang ahli di tingkat Dohuang? Suqian segera berkata apakah Xiaoyan tidak salah mengucapkan perkataan seperti itu. Xiaoyan tersenyum kemudian menoleh dan berkata bahwa mereka harus yakin dan menyerahkan semuanya kepada Xiaoyan. Dokter peri kecil secara alami tidak terlalu khawatir mengingat karakter Xiaoyan yang tidak mungkin melakukan hal bodoh hingga menyebabkan ia mati konyol. Akhirnya Tetua Suqian pun tanpa daya mengangguk dan hanya dapat bersiap untuk kemungkinan yang terburuk. Sementara itu di sisi lain, Protektor Xuan dan Han Feng benar-benar dibuat marah dengan ucapan sombong yang dilontarkan Xiaoyan. Akhirnya Protektor Xuan segera melesatkan energi liar berbentuk manusia asap ke arah Xiaoyan. Kecepatan yang luar biasa dari sosok tersebut membuat semua orang tercengang dan menjadi semakin khawatir. Tinju melesat dengan gelombang energi menakutkan benar-benar telah mendekati Xiaoyan yang mulai bersiap.
Tinju di mana cincin putih berada segera dilesatkan ke arah energi liar, membuat jantung dokter peri kecil dan Sukian gemetar. Kekuatan liar beradu dengan tinju biasa jelas akan memberi dampak buruk kepada Xiaoyan. Namun keterkejutan melintas di mata mereka ketika kontak hampir terjadi di antara keduanya. Kekuatan hisap yang sangat kuat dengan cepat menarik energi liar masuk ke dalamnya. Jelas orang yang pertama merasakan hal aneh adalah Protektor Xuan yang menyadari energi liar akan dihisap oleh Xiaoyan. Tak lama ia pun berteriak apa yang akan dilakukan bajingan kecil Xiaoyan ini kepada energi liarnya. Han Feng di belakangnya juga bertanya-tanya apakah teknik yang digunakan Xiaoyan kali ini. Mendengar teriakan dari Protektor Xuan, Sukian dan dokter peri kecil segera menyadari apa yang telah terjadi. Energi liar perlahan ditarik masuk dan berusaha untuk melarikan diri sekuat tenaga. Mereka terkejut dengan apa yang dilakukan Xiaoyan dan tak menduga hal itu dapat dilakukan. Semakin lama energi liar pun semakin ditarik masuk, membuat Protektor Xuan benar-benar kebingungan. Setelah agak lama akhirnya ia mengeluarkan roh untuk membantu menarik energi liar dari Xiaoyan. Senyum muncul di sudut mulut Protektor Xuan setelah menyadari energi liar mulai kembali ke tangannya. Bersamaan dengan itu, Tian Huo pun meminta Xiaoyan untuk membantunya. Xiaoyan dengan segera bertanya apakah yang ia dapat lakukan untuk membantu Tian Huo. Tian Huo pun segera berkata agar Xiaoyan mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin putih. Dengan segera Xiaoyan pun memejamkan mata dan mulai mengalirkan energi spiritual yang besar ke cincin putih di tangannya. Daya hisap pun seketika menjadi semakin besar, membuat Protektor Xuan menjadi pucat. Energi liar benar-benar ditarik masuk tanpa adanya perlawanan, membuat Han Feng pun kebingungan. Akhirnya Han Feng menghilang dan muncul di dekat Xiaoyan dengan pedang yang siap menembus tembolok Xiaoyan. Beruntung kabut ungu keabu-abuan segera menahan pedang yang seketika hancur karena sifat korosif dari racun. Dokter peri kecil menghalangi pergerakan Han Feng yang tiba-tiba menyerang ke arah Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, Tetua Sukian juga ternyata telah berhasil menghalangi pergerakan dari Old Yingsan yang juga hendak menyerang. Menyadari hal itu, Han Feng segera melirik ke arah Mo Tianxing yang ternyata telah berpindah jauh dari lokasi pertempuran. Saat ini Mo Tianxing benar-benar memilih untuk tidak ikut campur dalam pertempuran mereka. Tak lama, dengan kekuatan hisap yang sangat besar, energi pun berhasil ditarik masuk ke dalam cincin putih. Saat itu juga Xiaoyan menyadari bahwa Protektor Xuan telah kehilangan banyak kekuatannya karena roh yang diserap berkaitan dengannya. Sementara itu bisikan kembali muncul dan Tian Huo mengatakan bahwa ia saat ini telah kelelahan. Oleh karena itu, tak lama lagi ia akan segera tertidur dan meminta Xiaoyan untuk membangunkan rohnya sebelum 10 hari. Jika hal itu tidak dilakukan, maka roh Tian Huo akan benar-benar lenyap dan tidak dapat hidup kembali. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia akan mengusahakan yang terbaik untuk membangunkan roh Tian Huo sebelum waktu 10 hari. Tian Huo pun tertawa merasa senang dan mempercayakan semuanya kepada Xiaoyan sebelum akhirnya ia pun menghilang. Setelah kerjasama yang terjadi barusan, Tian Huo samar-samar mulai menyadari karakter dari Xiaoyan, begitu pula dengan Xiaoyan yang mulai percaya dengan Tian Huo. Terlebih akan adanya keuntungan ketika Xiaoyan berhasil membangkitkan Tian Huo dengan kekuatan tubuh spiritual di tingkat dozong untuk melindunginya. Selain itu, jika Tian Huo tidak dibangunkan, maka energi liar akan keluar dan hal itu akan merepotkan. Setelah pemikiran singkat, Xiaoyan pun segera melirik ke arah Protektor Xuan yang kelelahan dan sangat marah. Ia segera meminta Xiaoyan untuk mengembalikan energi liar yang telah diserapnya. Protektor Xuan berjanji bahwa ia akan membunuh Han Feng setelah energi liar dikembalikan. Mendengar hal itu, Xiaoyan tentu saja tidak percaya dengan perkataan Protektor Xuan. Xiaoyan segera berkata bahwa kekuatan Protektor Xuan saat ini setidaknya hanya setingkat dengan seorang ahli Do Huang biasa dan akan sangat mudah untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak membutuhkan bantuan apapun dari Protektor Xuan saat ini. Menanggapi hal itu, Protektor Xuan pun menjadi sangat marah dan mengeluarkan rantai hitam dalam kabut asap yang melesat ke arah Xiaoyan. Seketika api hijau gelap pun keluar dari tubuh Xiaoyan menahan semua rantai yang melesat.
Perlahan, api merambat membuat rantai dipenuhi dengan api hijau yang dimanfaatkan Xiaoyan untuk menyerang balik Protektor Xuan. Melihat hal itu, Protektor Xuan pun segera kabur namun berhasil ditangkap rantai yang dipenuhi api hijau. Ia pun merasakan kesakitan yang sangat luar biasa hingga benar-benar menjadi sangat lemah. Tak berselang lama, Protektor Xuan segera berteriak meminta Han Feng untuk membantunya dan Han Feng pun segera menghilang. Kejadian tak terduga terjadi sekali lagi membuat Protektor Xuan dan yang lainnya terkejut dengan apa yang diperbuat Han Feng. Protektor Xuan merasakan sesuatu dan melihat dadanya yang telah tertembus tangan dilapisi dogi. Han Feng membunuh dan mengambil roh Protektor Xuan kemudian menjauh dan menghisap roh tersebut. Sementara itu, Protektor Xuan pun semakin melemah hingga akhirnya hancur menjadi ketiadaan. Adegan yang baru saja terjadi membuat semua orang merasa jijik dengan apa yang dilakukan Han Feng. Begitu pula dengan Old Jingsan yang berada di pihaknya menjadi sangat tidak senang. Meskipun ia merupakan orang yang kejam, namun pantang baginya untuk memakan teman sendiri dalam pertempuran. Di sisi lain, Xiaoyan benar-benar tak menduga dengan apa yang ia lihat. Dokter peri kecil berkata bahwa ia akan menghadapi Han Feng mengingat setelah menelan roh tersebut kekuatan Han Feng telah sedikit meningkat. Kekuatannya saat ini bahkan melebihi dokter peri kecil dan akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun berkata bahwa mereka dapat bekerja sama untuk segera mengalahkan Han Feng. Dokter peri kecil tersenyum kemudian mengangguk dan Xiaoyan meminta dokter peri kecil untuk tidak mengeluarkan teknik racun tubuh. Xiaoyan meminta dokter peri kecil menahan Han Feng selama yang ia bisa, sementara Xiaoyan akan menyiapkan Angry Buddha Lotus Flame. Dokter peri kecil pun mengangguk, kemudian mereka berdua bersiap untuk menghabisi Han Feng.